Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, amma ba'du. Seluruh pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan semuanya dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Tutur TNC dalam tema religiusitas dalam ibadah kurban. Pemirsa yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan spirit ibadah kurban buat umat Islam di seluruh dunia. Kita perlu sama-sama fahami bahwa ibadah kurban merupakan ibadah yang memiliki nilai-nilai yang penting di dalam ajaran Islam. Hal ini termuat di dalam Al-Quran pada Quran surah terpendek Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Maka salatlah menghadap Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sesungguhnya mereka yang membencimu dialah yang terputus. Jamaah, di dalam Quran surah Al-Kautsar ini Allah memberikan perintah kepada kita. Ketika Allah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang dimana tiap hari Allah tidak pernah absen memberikan kepada kita, maka jangan lupa fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah menghadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, sholat itu sebagai hubungan vertikal kepada Allah, membangun komunikasi hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Konsekuensi logisnya, ketika kita dekat kepada Allah, maka jangankan minta, tanpa meminta hajat hidup kita, kebutuhan kita, keinginan kita, Allah akan mencukupkan seluruh hajat kebutuhan hidup kita. Wanhar, dan ternyata Allah juga memberikan arah, dan berkurbanlah, karena ada dimensi horizontal di mana kita harus peduli kepada sesama, baik kepada Allah, baik kepada manusia, adalah tugas utama di dalam kita beragama. Siapa yang membenci, tidak suka dengan perintah ini, dengan ibadah kurban, dengan sholat, maka dia akan terputus dari rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, dalam ilmu psikologi agama ada satu dimensi keagamaan yang termuat di dalam ibadah kurban, yakni aspek ritual. Kurban memiliki makna yang sangat penting, kaya akan nilai-nilai, dan ketika nilai-nilai itu kita serap, kita internalisasi, kita hayati, kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, di tengah keluarga, masyarakat, maupun di tengah umat, maka ibadah kurban memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa. Ada 3 aspek yang penting kita tanamkan pada bagian ini. Yang pertama adalah internalisasi nilai-nilai ketuhanan, menghayati perintah Allah. Di sana dibutuhkan keimanan yang kokoh. Ketika Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Di situ Allah menjelaskan sekali-kali darah maupun daging hewan kurban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa pemirsa? Karena Allah tidak membutuhkan itu. Bahkan itu adalah ciptaan Allah. Hewan kurban
maupun kita sendiri adalah milik Sang Khalik. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Dari ayat ini kita mendapatkan satu pelajaran, bahwa ternyata Allah tidak membutuhkan hewan kurban, tetapi melalui hewan kurban kita, melalui unta, melalui kerbau, melalui sapi, melalui kambing ataupun domba, itu merupakan simbol pelaksanaan syariat, di mana sesungguhnya itu adalah wujud ketakwaan dari setiap hambanya. Maka ketika nilai-nilai ini bisa kita tangkap, sesungguhnya keimanan dan nilai-nilai tauhid harus kita kembangkan dalam diri kita. Artinya ketika kita mengorbankan uang kita, sekarang hewan kurban semakin mahal. Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Artinya itu uang yang banyak, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Dan ketika rezeki yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita melaksanakan ibadah kurban, maka subhanallah, banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Secara duniawi tentu kita akan mendapatkan keberkahan dari rezeki kita dan fadilah-fadilah yang lain. Dari setiap bulunya, tanduknya, kuku-kukunya, itu semua mengandung kebaikan. Kita tidak akan pernah paham, hafal berapa jumlah bulu hewan kurban kita, tapi sebanyak itulah kebaikan yang akan menyelimuti seluruh kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu cukup untuk memenuhi hajat hidup kita dunia dan akhirat. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, aspek yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Menghayati ibadah kurban memiliki pesan kemanusiaan, pesan sosial. Dari ibadah kurban kita dianjurkan untuk berbagi. Bagi mereka yang tidak pernah makan daging kurban, maka subhanallah mereka akan terbantu sekali. Dan terbayang pemirsa, setiap mereka yang menerima daging kurban itu akan sangat bersyukur, akan sangat berterima kasih, dan disitulah kita harapkan doa-doa mereka itu akan mengarah kepada kita, dan doa-doa itu mudah-mudahan adalah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitulah hadis Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan spirit sosial. Sayangilah seluruh penduduk bumi, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi kita. Dengan kita berkurban, kita berbagi kepada sesama, maka insya Allah akan melahirkan iklim sosial yang baik. Kita bersaudara, yang jauh menjadi dekat, bahkan yang nggak kenal menjadi kenal, yang bermusuhan bisa cair, berangkulan, bersaudara, mencintai satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah internalisasi nilai-nilai kehewanan, dalam artian bahwa kenapa kurban ini harus seperti lembu, seperti sapi, kerbau, unta, ataupun domba. Kenapa tidak yang lain? Dan ini sesungguhnya merupakan satu iktibar besar bagi kita, bahwa kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kehewanan. Kita harus punya pri kehewanan. Apa maksudnya?